Selamat sore semuanya. 很高兴我们今天还有机会一起来参加这个姐妹会. Kita mau bersyukur hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk bersekutu bersama di persekutuan wanita ini. 那盼望呢，我们每个人都有健康的身体，有主的同在，也有蒙神的祝福. Kiranya setiap kita memiliki kesehatan yang baik, dapat tetap merasakan hadirat Tuhan dan beroleh kasih karunia dari Tuhan. 我们要唱诗来赞美神, kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan satu pujian. Segala puji syukur, 我们要一起来赞美神，我们要唱一首诗歌，一切歌颂赞美。一切歌颂赞美归于神，一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配的歌颂与赞美，我们高声呼喊，高举耶稣之名，哈利路亚，赞美主，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。Segala puji syukur, puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 姐妹们平安，一定大家都在健康的情况下。还没听到之前，我们低头祷告。Shalom, ibu-ibu sekalian. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih siang hari ini kami boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong ketika kami memperingati bulan reformasi, kami para ibu-ibu juga boleh memiliki kontribusi bagi keluarga kami, bagi gereja Tuhan atau orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Bapak, tolong Roh Kudus-Mu bekerja di tengah kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 姐妹们，这个是10月份我们纪念这个归正运动。Ibu-ibu sekalian, bulan Oktober merupakan bulan reformasi menurut kalender gereja. Apa itu maksudnya reformasi, ibu-ibu sekalian? 归正运动是什么呢？就是当时的教会不按照圣经真理的运行当中，神就兴起这个归正的运动。Nah, ibu sekalian, pada masa itu gereja mengalami kegelapan. Dalam arti gereja berjalan tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Terjadi korupsi, terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Nah, Allah membangkitkan reformator sebagai alat untuk mengembalikan gereja kepada kebenaran sejati. Itu menurut kebenaran Alkitab. Nah, bulan Oktober itu tepatnya pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, gerakan ini dicatat sebagai gerakan reformasi, ya, 归正运动.
Karena pada hari itu seorang tokoh bernama Martin Luther menempelkan 9 dalil ya yang berisi poin-poin yang harus diperbaiki gereja. 就是说，神兴起了马丁路德在当日的10月31日呢，他有35条的论文钉在教会的门口。为什么会成为归正运动这个普世世界呢？ Reformasi ini menjadi satu gerakan yang tidak hanya di Jerman, tapi sampai seluruh benua Eropa, akhirnya sampai ke seluruh dunia. Karena Tuhan mau memberikan satu pencerahan, mengembalikan gereja kepada kebenaran. 好，当时呢，教会呢偏卖这个赎罪信。 Ya, surat penghapus dosa. Jadi para pemimpin gereja pada masa itu karena mereka mau mendirikan biara Santo Petrus, maka membutuhkan banyak biaya. Lalu dikumpulkannya lah semua kalangan untuk mencetak namanya surat penghapus dosa. Nah, surat penghapus dosa ini dijual. Jadi orang yang melakukan dosa biasanya kan harus mengaku dosa oleh pastor, lalu didoakan dan merasakan damai ya, merasa dosanya dihapuskan. Tetapi tidak perlu lagi dilakukan demikian, hanya perlu membeli surat ini, dan melalui surat ini mereka seakan-akan punya tiket masuk ke surga. Nah, tidak perlu menjalankan hukuman. Nah, hal ini benar-benar membuat semua jemaat yang memiliki uang, umat yang memiliki uang mampu membeli surat ini, tapi orang miskin tidak, ya. Dan saat itu Martin Luther melihat, wah, hal ini sangat menyimpang dengan kebenaran Alkitab. Martin Luther 当时看到了这样的状况，这违反圣经里的真理。为什么呢？因为赎罪是在乎耶稣基督的十字架。 不是在于钱买这个赎罪信ya. Keselamatan itu menurut Alkitab hanya karena iman dan hanya diberikan oleh Allah sebagai anugerah bagi orang yang percaya. Bukan membeli surat atau membayar seharga berapa uang lalu kita bisa selamat dari murka Allah atau hukuman Allah. Nah, itulah sehingga membuat Martin Luther menuliskan kritikannya, menuliskan langkah-langkah gereja untuk menuju kebenaran, bangkit dari kegelapan, dan Martin Luther tempelkan itu di depan gereja. Tentu saja tindakan Martin Luther ini menimbulkan ketidaksenangan pemimpin gereja pada masa itu, sehingga ia mengalami banyak persidangan, bahkan sampai diasingkan. Tetapi dalam pengasingan, Martin Luther tidak berdiam diri. Dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Dan Alkitab itu menjadi kunci utama supaya orang-orang pada masa itu bisa membaca Alkitab, mengerti kebenaran. Karena pada masa itu Alkitab hanya boleh dibaca dan hanya boleh diajarkan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Jadi memang kejadian itu membuat jemaat juga tidak merasa bersalah karena mereka nggak tahu bahwasannya Alkitab mengajar bahwa imanlah yang menyelamatkan dan itulah anugerah. Mereka percaya saja ketika pemimpin gerejanya mengatakan kamu beli surat ini maka kamu akan diselamatkan. Mereka percaya saja karena jemaat pada masa itu tidak punya Alkitab dan tidak membaca Alkitab. Jadi mereka tidak tahu kebenaran. Tetapi pemimpin gereja yang tahu Alkitab, yang tahu kebenaran, memutarbalikkan kebenaran atau mengajarkan yang tidak benar, bahkan yang berseberangan, yang berlawanan dengan Alkitab. Nah, itulah kegelapan yang terjadi pada masa itu di dalam gereja. Nah, itulah yang membuat Martin Luther bangkit dan Allah memakai dia dengan luar biasa sehingga pengajaran
gereja-gereja yang ada pada hari ini kembali kepada Alkitab. Maka dalam gerakan reformasi ini, ya, 归正运动有5条这个维度， ada 5 sola yang dihasilkan dari gerakan reformasi yang menjadi inti pengajaran yang sangat penting. 第一就是 sola scriptura， 就是唯读圣经。 Semua pengajaran dalam gereja itu harus didasari Alkitab. Jadi tidak bisa sembarangan, ya. Yang kedua, 第二是唯读信心 sola fide， 只有我们相信上帝能拯救我们， ya, hanya karena iman percaya kepada Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan kita. 唯独恩典 sola gracia， 就是说因为上帝恩典使我们得到永恒生命的冠冕. Karena anugerah Tuhan kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh hidup kekal dan mahkota kemuliaan. Yang berikutnya adalah 唯独基督 solus Christus. 唯独基督是我们的救赎主, hanya Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat. Tidak ada cara lain dan tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Yang terakhir, Soli Deo Gloria, 荣耀归上帝. Jadi 一切都是唯有上帝掌权掌管. Nah, ibu-ibu sekalian, itulah 5 sola, ya. Sola scriptura, sola fide, sola gracia, sola Christus, dan soli Deo Gloria. Alkitab, iman, anugerah, Yesus Kristus, dan kemuliaan bagi Tuhan. Itu menjadi pengajaran penting dari reformasi yang juga kita harus ingat, kita harus pegang dalam perjalanan iman kita mengikut Kristus. Demikian singkat tentang reformasi. Saya akan membacakan 1 ayat sebagai dasar kita untuk menyimpulkan dari sejarah gereja tentang reformasi, ya. 我们要翻开圣经，成为我们基础，从这个归正学来学习。箴言第10章17节, Amsal pasal 10 ayat yang ke-17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. 谨守训诲的乃在生命的道上，违弃这辈的便涉迷了路. Jadi ibu-ibu sekalian, dari gerakan reformasi kita bisa memetik 2 pelajaran yang bisa kita terapkan dalam aplikasi kehidupan kita. Yang pertama, kita mengingat ketika umat Tuhan, pemimpin gereja dalam keadaan tersesat, lemah iman, kegelapan, buta rohani, pokoknya mengalami titik terendah dalam perjalanan rohani, Tuhan membangkitkan hamba-hambanya, mengutus hamba-hambanya untuk menyadarkan umatnya agar kembali bertobat, kembali kepada Tuhan. 第一，我们能学习的呢，从这个教会历史归正运动呢，神不撇弃我们，在教会最堕落的时刻，在黑暗当中，百姓在黑暗当中，神兴起了他的器皿，借着他的器皿，归正，这个所有的不对的腐败啊，这个差偏啊，好让教会归回真理ya. Melalui reformator inilah membawa gereja umat Tuhan kembali kepada terang. Nah, sebenarnya tokoh reformasi bukan hanya Martin Luther ya, ya ibu-ibu ya. Masih banyak tokoh reformasi sebelum Martin Luther maupun sesudah Martin Luther. Tuhan membangkitkan orang-orang, alatnya untuk mengembalikan orang Kristen atau anak Tuhan kembali kebenaran. Jadi setiap kali ada kejatuhan, Tuhan bangkitkan orang untuk mengingatkan orang percaya untuk kembali kepada kebenaran. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian,
kalau kita membaca firman Tuhan. Sebenarnya reformator itu tidak ada hanya pada zaman Martin Luther saja. Alkitab mencatat dalam sejarah bangsa Israel, ketika bangsa Israel jatuh bangun, Tuhan membangkitkan banyak sekali tokoh-tokoh reformator bagi bangsa Israel pada masa itu, ya. Jadi kalau kita baca dari sejarah bangsa Israel dimulai, Allah menggunakan Musa, menggunakan Harun, menggunakan Joshua. Orang-orang inilah yang menyadarkan bangsa Israel, ayo kalian sudah salah, yuk kembali kepada Tuhan. Ini bukan perintah Tuhan, ini melawan perintah Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mereka yang meminta pengampunan kepada dosa, meminta pengampunan dosa kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, itu pada zaman Musa, Harun dan Yosua, ya. Ketika bangsa Israel masuk kepada zaman hakim-hakim, demikian juga hakim-hakim ada ketika bangsa Israel mengalami tindasan dari Filistin, Tuhan membangkitkan seorang hakim. Ketika hakim ini memerintah, maka amanlah. Lalu ketika hakim ini mati, lalu terjadi lagi penekanan, penderitaan. Tuhan bangkitkan lagi. Demikian supaya membawa bangsa ini kembali kepada Tuhan, membawa bangsa yang dalam kegelapan, penderitaan, kegelapan, dalam kesalahan, penyimpangan itu kembali kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, jika Tuhan mau memakai reformator, orang-orang tokoh Alkitab untuk menyadarkan orang lain, apakah kita mau menjadi alat Tuhan ketika ada orang yang salah, ada orang yang tersesat, menyimpang, melakukan kesalahan? Maukah kita dipakai Tuhan untuk menyadarkan mereka, membawa mereka kembali kepada Tuhan? Mereka yang tersesat kembali kepada Tuhan. Mereka yang hidup dalam kegelapan kembali mendapatkan terang melalui kita. Tentu saja ini bukan hal yang gampang. Kita harus menegur, tidak ada orang yang suka ditegur. Kita harus menasehati dengan baik, dan tidak ada orang yang suka dinasehati walaupun dengan baik. Seperti Martin Luther, ketika dia mau melakukan perjuangan ini, dia juga mengalami banyak tantangan. Tapi mari kita dengan kerendahan hati memohon, Tuhan pakailah agar kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Nah, yang kedua yang kita dapat pelajari dari reformasi, yaitu kenapa gerakan ini bisa berhasil, ibu-ibu sekalian. Jika selain Martin Luther, banyak yang mengkritik, banyak yang mengingatkan, menghimbau gereja-gereja untuk kembali, mereka mati sia-sia jika suara mereka tidak didengar, bukan? Nah, yang kedua adalah reformasi ini mengajarkan kita tentang keterbukaan, kerendahan hati untuk refleksi, bercermin pada kebenaran Alkitab. Nah, ketika Martin Luther menyerukan, wah gereja ini salah, dan jemaat, pemimpin gereja yang mau dikoreksi, oh benar ya, saya sudah ditegur, salah ini, gak sesuai dengan kebenaran Alkitab, mau berubah. Tadinya sudah tahu salah, mau kembali ke jalan yang benar. Karena apa? Mereka bersedia dikoreksi, bersedia ditegur, bersedia dinasehati. Mereka terbuka, mereka rendah hati. Oh, saya dikatakan salah. Oh, ya memang benar, saya salah. Saya harus berubah. Saya harus tahu yang salah, lalu sudah dikasih tahu yang benar, maka saya melakukan yang benar, tidak lagi melakukan yang salah. Nah, inilah yang membuat gerakan ini berhasil. Sehingga gereja yang tadinya salah, yang berada di dalam kegelapan, pemimpin gereja yang melakukan penyimpangan, korupsi, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena mereka bersedia ditegur, mereka bersedia untuk refleksi diri. Ya, 第二个的就是愿意敞开在神面前，以神的真理光照我们，以至于呢，我们愿意悔改，回到神的真理。Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar 2 poin ini dari sejarah reformasi, memberikan kita semangat. Semangat apa, ibu-ibu? Pertama, semangat untuk membaca firman Tuhan.
Kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah jika kita mempelajari kebenaran. Baru kita tahu, oh ini salah. Dan kita mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Seperti Martin Luther. Belajar mengerti suara Tuhan, kehendak Tuhan. Tentu saja utamanya adalah karena kita mau membuka diri. Tuhan yang menjadi terang kita, yang menerangi hati kita. Dan kita mau bercermin kepada firman Tuhan. Kita mau mengoreksi diri kita terlebih dahulu. Lalu yang kedua, di dalam terang, di dalam kebenaran itu baru kita bisa memperlihatkan orang lain kesalahan, ketidakbenaran, dan bisa membawa mereka kepada kebenaran sejati. Demikian ibu-ibu, kiranya kita bisa menjadi dan memiliki semangat reformasi ini. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan, memiliki kebenaran sejati, lalu kita bisa membimbing orang kepada kebenaran, mengarahkan orang kepada kebenaran. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh belajar sebagian dari sejarah gereja, sebagian dari gerakan reformasi yang pernah terjadi. Tuhan, biarlah pelajaran ini boleh mengingatkan kami betapa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu, gereja-Mu. Ketika kami menyimpang, Engkau membawa kami kembali ke jalan yang benar. Ketika kami dalam keadaan buta, kegelapan, Tuhan, Engkau membangkitkan orang untuk memberikan terang, menyinari. Tuhan, tolong juga ini menjadi ingat-ingatan bagi kami, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami juga diingatkan untuk boleh menjadi alat yang dipakai Tuhan, menjadi terang bagi orang lain. Ketika orang lain dalam kegelapan atau dalam kondisi tersesat, kami boleh menjadi petunjuk arah bagi mereka. Tuhan, kami juga diingatkan bersedia untuk membuka diri, dikoreksi, dinasehati, dibimbing, ditegur, agar kami mengalami pembaharuan, agar kami tahu mana yang salah, agar kami tahu memperbaiki diri, terutama bercermin dari kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami untuk menggali kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami tidak gampang disesatkan, sehingga kami punya pegangan akan kebenaran sejati. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.